Walaupun dia sudah merasakan hal seperti biasa, nggak seperti orang ketakutan atau apa, tapi dia sudah mencoba untuk tidur dan berpikir positif. Bahkan dia mencoba beraktivitas seperti biasa agar dia merasakan hal capek atau ngantuk, tapi nggak ada sama sekali dia rasakan hal itu. Misteri, sejarah, mitologi, peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas nih tentang kisah seorang manusia yang gak pernah tidur selama puluhan tahun. Kisah ini teman-teman tentang Thai Ngoc yang berasal dari Vietnam. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Simak ceritaku sampai habis ya. Thai Ngoc lahir pada tahun 1942 di Vietnam. Sejak lahir, Thai Ngoc ini memiliki berat badan yang sangat normal. Tinggi badannya pun juga sangat normal, bahkan saat dia lahir pun menangis kencang. Dan dinyatakan kalau dia adalah anak yang sehat. Ya, sama dengan bayi-bayi pada umumnya yang lahir. Semuanya itu dalam keadaan normal. Thai Ngoc pun lahir tanpa ada kekurangan satupun teman-teman. Dia pun sangat aktif. Thai Ngoc pun tumbuh besar, bermain kesana kemari bersama teman-temannya dan berkumpul bersama teman sebayanya. Hal itu dia jalani sama seperti manusia pada umumnya. Dia pun beranjak remaja teman-teman dan memiliki wajah yang sangat rupawan. Ya, sama seperti remaja-remaja pada umumnya. Sampai usianya 19 tahun. Namun, di usianya yang ke-20 tahun, semuanya itu berubah total. Ya, nggak seperti dia sebelumnya gitu loh. Pada saat usia 20 tahun itu, dia itu jatuh teman-teman dan mengalami beberapa hari sakit. Dia pun demam tinggi, dan demam tingginya itu nggak seperti biasanya orang sakit gitu, 2-3 hari turun gitu kan. Tapi demam tingginya ini berbeda dan cukup parah. Dia pun mengalami kegelisahan, susah tidur, bahkan keringat dingin. Sampai-sampai dia pun kalau memejamkan matanya itu sangat perih. Dan dia sangat takut kalau tidak bisa membuka matanya. Kalau setiap dia ingin tidur, dia selalu terbangun. Karena suhu badannya itu sangat panas. Akhirnya dia mencoba untuk selalu melek, selalu membuka matanya tanpa harus merem. Semenjak sakit teman-teman, Thai Ngoc ini gak pernah tidur sama sekali. Dia selalu terjaga dari tidurnya itu. Ya, selalu membuka matanya. Saat sembuh, Thai Ngoc ini pun coba untuk pejamkan matanya ketika malam hari. Namun, usahanya itu gak pernah berhasil. Dia gak bisa memejamkan matanya sekalipun. Dan dia juga gak pernah lagi merasakan menguap-nguap atau mata berair atau berkaca-kaca gitu. Atau merasakan ngantuk sama sekali. Gak pernah dia rasakan itu teman-teman. Dia gak pernah merasakan tidur. Thai Ngoc pun dan orang tuanya sudah melakukan berbagai upaya pengobatan. Dari upaya pengobatan medis dan juga upaya pengobatan tradisional. Orang tuanya pun bingung, bahkan dia sendiri bingung kenapa dia gak bisa tidur. Bahkan dia mencoba untuk tidur dan pejamkan mata terus-menerus, tapi tidak bisa gitu. Selalu segar matanya, selalu ingin terbuka. Hingga akhirnya gak ada jalan sama sekali untuk mengembalikan kemampuannya untuk tidur. Walaupun dia gak pernah tidur sama sekali teman-teman sejak dia sembuh. Thai Ngoc ini melakukan aktivitas seperti biasanya. Apa yang dilakukan pada siang hari, dia pun lakukan pada malam hari. Termasuk mengurus keluarga, termasuk pergi ke ladang, dan berkumpul bersama teman-temannya. Selama itu teman-teman sudah banyak yang menjadi saksi dan melihat sendiri kalau Thai Ngoc ini gak pernah mereka lihat tidur sama sekali teman-teman, walaupun hanya sebentar. Bahkan keluarganya pun ngomong seperti itu, mereka gak pernah sama sekali melihat Thai Ngoc ini tidur. Bahkan teman-teman peneliti dan ahli medis mengatakan kalau Thai Ngoc ini mengalami insomnia kronis yang membuatnya gak bisa membedakan antara tidur dan terjaga.
ada juga yang mengatakan tentang kondisi Tae-ngok ini, teman-teman. Kondisinya itu berkaitan dengan traumatic stress disorder, teman-teman, yang dinyatakan gangguan dengan kegagalan setelah mengalami peristiwa yang mengerikan seperti takut tidur gitu loh. Jadi semuanya itu terpengaruh karena ketakutannya itu, karena saking panasnya suhu badannya, sehingga dia takut untuk tidur, dan terjadilah pembiasaan. Dan ketakutan itu pun nggak bisa hilang, namun dinyatakan kalau Tae-ngok ini nggak menyadari hal itu. Walaupun dia sudah merasakan hal seperti biasa, nggak seperti orang ketakutan atau apa, tapi dia sudah mencoba untuk tidur dan berpikir positif. Bahkan dia mencoba beraktivitas seperti biasa agar dia merasakan hal capek atau ngantuk, tapi nggak ada sama sekali dia rasakan hal itu. Sehingga Tae-ngok pun dinyatakan menderita demam di usia muda. Dia menderita penyakit yang nggak pernah orang alami sebelumnya. Dinyatakan selama 60 tahun Tae-ngok ini nggak pernah tidur, teman-teman. Bayangin aja, puluhan tahun dia nggak pernah merasakan tidur. Bahkan dia nggak pernah merasakan matanya tuh perih atau merah, tapi seperti biasa, seperti orang-orang segar pada umumnya. Walaupun hal itu dia alami, dia nggak pernah terganggu sama sekali, teman-teman. Tae-ngok pun tetap beraktivitas seperti biasa. Dia pun tetap menjadi seorang petani yang aktif pada siang dan malam. Banyak juga teman-teman yang mengatakan kalau Tae-ngok ini mengalami kondisi medis yang sangat langka. Setelah dia sembuh itu, penyakitnya itu telah merenggut kemampuannya untuk tidur, sehingga dia nggak pernah merasakan hal ngantuk atau tidur seperti orang-orang pada umumnya. Nggak ada perubahan. Tae-ngok pun selalu berharap kalau insomnianya itu bersifat sementara, namun bertahun-tahun bahkan puluhan tahun nggak merubah keadaan itu, teman-teman. Harapannya itu sirna. Nggak seperti orang-orang pada umumnya yang bisa tidur lelap. Dia pun selalu memandang orang-orang sekitar. Dia selalu begadang. Nggak ada sama sekali terlihat di raut wajahnya itu seperti wajah kelelahan. Nggak ada, teman-teman. Dia pun tahu, teman-teman, dampak buruk kalau kurang tidur itu dapat mengurangi daya ingatnya, dapat mengganggu kemampuan otaknya, hingga fungsi tubuhnya bisa menjadi nggak maksimal. Walaupun dia tuh tahu semua dampaknya, tapi dia nggak pernah merasakan hal itu, teman-teman. Dia nggak pernah lagi merasakan sakit. Walaupun dia terjatuh, entah tersandung, ataupun jatuh dari kendaraan atau apapun, semuanya itu tidak merubah keadaan. Dia tetap nggak bisa tidur. Tae-ngok pun coba, teman-teman, ke rumah sakit lagi dan mencoba memeriksakan keadaannya itu. Dokter pun dibuat bingung. Hanya dia aja pasien yang mengalami hal itu. Bahkan lebih seringnya lagi ketika dia ke rumah sakit atau pergi ke rumah sakit yang berbeda, setiap dokter mengatakan kalau Tae-ngok ini nggak sakit sama sekali gitu loh. Dia seperti orang pada umumnya, seperti orang normal. Padahal Tae-ngok ini merasa bingung sendiri atas apa yang terjadi sama dirinya. Tapi kebanyakan dokter-dokter mengatakan kalau Tae-ngok ini sehat walafiat. Tae-ngok pun sering bosan, teman-teman, karena dia selalu membuka matanya. Walaupun hal itu membuat dia bosan untuk selalu membuka matanya, dia selalu pergi ke ladang dan bekerja agar dia nggak bosan gitu loh. Selain itu, teman-teman, dia pun coba meminum obat tidur yang dinyatakan dosisnya itu sangat tinggi, namun semuanya itu nggak terpengaruh. Hingga kini, teman-teman, dinyatakan usia Tae-ngok sudah sekitar 83 tahun. Penyakitnya ini sangat berbeda dengan yang lainnya karena penyakitnya ini sangat langka. Hingga akhirnya ahli peneliti dari berbagai negara pun datang, teman-teman, bahkan menawarkan dia untuk pergi ke negara-negara lain. Dan Tae-ngok pun ditawarkan berbagai macam fasilitas-fasilitas yang sangat mewah dan bahkan sangat modern pada zamannya. Bahkan gak sedikit dokter-dokter di luar negeri sana menawarkan pengobatan gratis, ya, untuk memeriksa kesehatannya. Namun, nyatanya Tae-ngok pun menolak penawaran itu, teman-teman. Dan dia merasakan sudah seperti hal yang sangat biasa dalam hidupnya. Dia pun gak mau jauh dari anak istrinya. Bahkan, dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dan dia pun menikmati semua itu, teman-teman. Kisahnya pun menjadi sebuah misteri. Ya,
yang belum terpecahkan hingga saat ini. Kisahnya pun dianggap sebagai manusia teraneh yang gak pernah tidur berpuluh-puluh tahun, hingga akhirnya menjadi sebuah fenomena langka. Kisah tengok ini pun tersebar luas di berbagai media Vietnam dan di berbagai penjuru dunia. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian tentang kisah tengok ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!